Allahul adlu fi khalqihi wa fi hukmihi. Allah Ta'ala itu adil pada ciptaannya dan adil pada hukumnya. Jadi apa yang diciptakan oleh Allah itu sudah sesuai dengan tempatnya. Apa yang dihukumkan oleh Allah itu adalah sesuatu yang sudah sesuai, yang sudah adil. Nah, manusia ciptaan Allah. Allah menciptakan manusia terdiri dari beberapa anggota. Allah letakkan mata di sini, Allah letakkan hidung di sini, Allah letakkan mulut di sini, tangan dua, kiri kanan, kaki, itu sudah sesuai. Nah, itu al-adlu, itu yang maha adil artinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah mengayakkan si fulan, Allah tidak mengayakkan si fulan, itu sudah adil. Itu ciptaan Allah. Yang satu si fulan ini dikayakan oleh Allah, yang satu ini tidak dikayakan oleh Allah. Di mana adilnya? Nah, keadilan Allah itu secara sempurna mencakup dunia akhirat. Orang yang kaya beribadah kepada Allah, orang fakir beribadah kepada Allah, ganjaran pahala yang diberi Allah lebih besar orang yang fakir ini. Itu disebutkan dalam banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu satu keadilan dari Allah. Ini orang kaya, orang banyak duit, orang mau apa hendak bisa. Ini orang fakir, orang susah, hendak ini kada bisa, hendak itu kada kawa. Tapi kina di akhirat ini orang fakir, ganjaran ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini contohnya keadilan Tuhan. Para muhibbin rahimakumullah, al-ismul mutammimu litsalasin min asma'illahil husna al-adlu. Yang ke-30 dari asma'ul husna ialah al-adil, yang maha adil. Al-adlu huwa alladhi wada'a kulla shay'in fi mawdi'ihi wa huwa alladhi yasduru minhu bi'adul adli al-mudad bil jawri waz zulmi. Adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu artinya adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha adil, yang maha menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Dialah yang terbit sifat adil, yang berlawanan dengan zalim. Zalim itu artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu disebut zalim. Orang yang menghukumkan sesuatu dengan bukan hukum sebenarnya itu zalim. Orang yang menghukumkan sesuatu dengan hukum yang sebenarnya itu disebut adil. Nah, Allah itu maha adil. Allahul adlu fi khalqihi wa fi hukmihi. Allah Ta'ala itu adil pada ciptaannya dan adil pada hukumnya.
Jadi apa yang diciptakan oleh Allah itu sudah sesuai dengan tempatnya. Apa yang dihukumkan oleh Allah itu adalah sesuatu yang sudah sesuai, yang sudah adil. Nah, manusia ciptaan Allah. Allah menciptakan manusia terdiri dari beberapa anggota. Allah letakkan mata di sini, Allah letakkan hidung di sini, Allah letakkan mulut di sini, tangan dua kiri kanan, kaki, itu sudah sesuai. Nah, itu al-adlu, itu yang maha adil artinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah mengayakkan si fulan, Allah tidak mengayakkan si fulan, itu sudah adil. Itu ciptaan Allah. Yang satu si fulan ini dikayakan oleh Allah, yang satu ini tidak dikayakan oleh Allah. Di mana adilnya? Nah, keadilan Allah itu secara sempurna mencakup dunia akhirat. Orang yang kaya beribadah kepada Allah, orang fakir beribadah kepada Allah, ganjaran pahala yang diberi Allah lebih besar orang yang fakir ini. Itu disebutkan dalam banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu satu keadilan dari Allah. Ini orang kaya, orang banyak duit, orang mau apa hendak bisa. Ini orang fakir, orang susah, hendak ini kada bisa, hendak itu kada kawa. Tapi kina di akhirat ini orang fakir, ganjaran ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini contohnya keadilan Tuhan. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 yang dijamin beliau masuk surga. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, ada Talha bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abdurrahman bin Auf. Nah, 10 sahabat yang dijamin Nabi ke surga itu, yang paling kaya Abdurrahman bin Auf. Nah, karena di akhirat Abdurrahman bin Auf ini masuk surga tadudi daripada yang lain-lainnya. Itu keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sekian banyak nabi. Nabi yang punya keunggulan dunia, Nabi Sulaiman. Punya kerajaan, punya kekayaan, semua ada. Tapi di akhirat dari sekian nabi, Nabi Sulaiman yang terakhir masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha adil. Nah, para muhibbin rahimakumullah, walai ya'rifal adila man lam ya'rif adlahu, wala ya'rifu adlahu man lam ya'rif fi'lahu. Faman arada ay yafhama hadzal wasfa fayambagi ay yuhita ilman bi af'alillahi ta'ala. Tidaklah kenal akan zat yang adil orang yang tidak kenal akan arti keadilan. Kalau orang kada kenal apa itu keadilan, kada akan kenal orang yang adil. Nah, kada akan kenal itu keadilan orang yang tidak mengenal perbuatannya. Nah, jadi harus kita kenali perbuatan-perbuatan Allah, baru kita tahu keadilan Allah. Kalau sudah tahu keadilan Allah, maka kita mengimani nama Allah itu Al-Adil, yang maha adil. Nah, kita lihati perbuatan-perbuatan Allah alam semesta ini, itu semua menunjukkan akan keadilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah al-adlu fi khalqihi, Allah itu adil pada ciptaannya. Allah menciptakan gunung di sini, laut di sini, padang pasir di sini. Itu sesuatu yang sangat adil. Allah Ta'ala berfirman, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa
ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Allah menciptakan langit, bumi 7 lapis dan segala yang di atasnya Allah ciptakan. Tidaklah kau lihat pada ciptaan Allah itu sesuatu yang tidak serasi. Nah, tidaklah kau lihat ciptaan Allah itu yang tidak serasi. Nah, kalau ada kita melihat yang tidak serasi, mengapa ciptaan Tuhan nangka itu kada serasi? Parja'il basar, ulangi lagi sekali, lihat. Lihat lagi sekali. Hal tara min futur, adakah kau lihat daripada kelemahan ciptaan Allah itu? Masih belum dapat lagi. Kayaknya kada serasi juga nih, dilihat 2 kali kayak kada pas juga di sini. Tsumma rji'il basar, lihat lagi sekali. Nah, Allah menyuruh sampai 3 kali. Sampai akhirnya kita bisa menemukan keadilan Allah Subhanahu wa taala pada apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang-kadang ada sekali lihat kayak kada serasi. Allah nyuruh parja'il basar, lihat lagi sekali. Kayak kada serasi juga. Tsumma rji'il basar, lihat lagi sekali. Nah, kalau sudah 3 kali kita melihat, kita akan menemukan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tentang ciptaannya. Wal adlu fi ahkamih, Allah ta'ala itu adil pada hukum-hukumnya. Hukum yang paling adil, hukum Allah. Contoh, orang yang sengaja membunuh. Sengaja membunuh itu artinya niat membunuh dengan benda yang bisa membunuh. Nah, ini membunuh sengaja, mati orang. Apa hukumnya nih? Hukum Allah bunuh. Itu paling adil, paling setimpal. Nah, kada ada hukum yang paling adil daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghukumkan laki-laki dapat bagian waris 2, perempuan dapat bagian waris 1. Lidzakar mislu hazzil unsayain. Itu Quranul Karim mengatakan, orang mati bertinggal anak laki-laki, anak perempuan. Anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1. Di mana adilnya? Malah sama pada anak. Nah, itu hukum Allah pasti adil. Nah, Allah mengatakan ini anak laki-laki dapat 2 bagian, tapi ini anak dibebani oleh Allah beban. Wajib dia memelihara orang tuanya. Wajib dia menjaga orang tuanya. Ini yang laki-laki. Kalau anak yang perempuan ini, kalau dia sudah kawin, dia milik suaminya. Kada kawas seenaknya kita bisi anak bini-bini, ini sudah belaki, kita garing, datangi aku, kada kawa kalau kada seizin lakinya. Tapi kalau anak laki-laki, kada perlu izin istrinya. Kalau abah mamanya memanggil, wajib dia datang. Nah, itu keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hukum dari Allah melainkan itu adil. Allah menghukumkan bahwa surga itu lil muttaqin, untuk orang yang takwa. Surga untuk orang yang takwa. Uiddat lil muttaqin. Surga disediakan untuk orang yang takwa. Nang hirang kah? Nang putih kah? Nang bungas kah? Nang kada bungas kah? Nang anak raja kah? Raja kah, rakyat jelata kah, bila kada takwa kada bisa ke surga. Itu contoh adilnya Allah dalam hukumnya. Nah, jadi hukum Allah tuh kadang mengenal nang boleh ke surga, nang bunga-bungasnya, nang kada bungas ke neraka, kada daka itu. Nang mana putih awak ke surga, hirang ke neraka, itu kada adil orangnya. Jadi Allah jadikan ukurannya takwa. Nah, itu bukti adilnya hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kaji satu persatu, sangat banyak hukum Allah yang mencontohkan
tentang adilnya Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, walhasil kita percaya, kita beriman 100% bahwa Allah taala itu adil. Nah, al-mu'min bismillahil adli, orang yang sudah beriman bahwa Allah taala itu bernama al-adil. Orang yang sudah mengiktikadkan dalam hatinya bahwa Allah taala itu adil pada ciptaannya, pada hukumnya. Kayak apa sikap kalau kita sudah percaya Allah taala itu adil? Nah, sikap kita ayyarda bi khalqihi wa hukmihi. Kita ridha dengan ciptaan Allah, kita ridha dengan hukum Allah, karena kita sudah yakin ini adil. Kita wajib ridha dengan apa yang sudah dicipta oleh Allah. Kita wajib ridha dengan apa yang dihukumkan oleh Allah sebagai bukti iman kita kepada nama Allah Al-Adil. Nah, di situ Allah melalui Rasul banyak melaknat, mengutuk orang-orang yang tidak ridha dengan ciptaan Allah. Contohnya, la'anallahu al-mutashabbihin minar rijal bin nisa wal mutashabbihat minan nisa bir rijal, rawahul Bukhari. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini orang diciptakan Allah laki-laki, dia wajib ridha jadi laki-laki itu. Inya kada senang jadi laki-laki, anak kayak bini-bini, jalan kayak bini-bini diturutinya, baju-baju bini-bini, bahasa kayak bahasa bini-bini. Ini orang dilaknat oleh Allah. Kenapa? Dia kada ridha dijadikan Allah laki-laki. Padahal itu sudah yang teradil yang diciptakan Allah. Ini orang laki-laki. Demikian pula Allah melaknat perempuan-perempuan yang tidak senang dijadikan perempuan lalu kayak laki-laki, rambut putungan kayak laki-laki, selawar laki-laki, orang kada tahu kayak lakian padahal binian. Itu dilaknat oleh Allah. Ini orang, contoh orang yang tidak ridha dengan apa yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Rasulullah SAW lagi, la'ana Rasulullah SAW al-mughayyirati khalqallah azza wa jal. Rasulullah SAW melaknat. Rasulullah melaknat itu sama Allah melaknat, artinya kada berbeda. Rasulullah SAW melaknat perempuan-perempuan yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau laki-laki yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang merubah yang mana yang dilaknat? Yang merubah untuk mempercantik, untuk mempertampan, dan sifatnya adalah permanen. Ini misal orang diciptakan Allah berkulit hitam, diubahnya, disuntiknya jadi kulit putih. Ada suntiknya, enggak awak hirang jadi putih. Ini al-mughayyirat khalqallah, ini merubah ciptaan Allah, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang diciptakan Allah hidung jam ini kada puas hidung jam ini, harus dimancungi lagi, operasi plastik. Nah, hidung diulahnya semakin jadi mancung. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau mati bertemu Allah kayak pakainya supannya hitam nih, Tuhan kada ridha ciptaanku tuh hidung palsu. Coba orang-orang ini mati nah, kayak apa bertemu Tuhan, membawa lawan Tuhan, lawan bukan ciptaan Allah. Orang-orang yang mengukir giginya,
Nah, gigi diciptakan Tuhan, diukirnya supaya kelihatan rapi, bagus. Nah, itu pun dilaknat. Orang yang mencukur habis bulu keningnya termasuk dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Karena itu dianggap tidak ridha dengan yang diciptakan Allah, padahal ciptaan Allah itu sudah adil, sudah sesuai pada tempatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada hal-hal yang dibolehkan dalam agama kita merubah ciptaan Allah kalau sifatnya mengganggu atau aib, malu. Misalnya orang sumbing, maaf, orang sumbing kan itu mengganggu dan ada aib, lalu dijahitnya, dioperasinya. Nah, ini dimaafkan dalam agama. Yang dilarang itu memperindah, mempercantik dengan cara merubah apa yang sudah diciptakan Allah. Berarti ini orang kada ridha dengan apa yang telah dicipta Allah yang maha adil itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang kedua, kalau sudah kita beriman bahwa Allah Ta'ala itu maha adil, ayyuhibbahu li'adlih, bahwa kita cinta kepada Allah, kita senang kepada Allah karena adilnya Allah. Kalau kita ada mendengar satu presiden di dunia namanya presiden si A, dalam keterangannya sangat adil, kita ini pasti ketujuh, walaupun kita bukan rakyatnya, hanya mendengar berita presiden umpamanya Brunei Darussalam itu sangat adil dengan rakyatnya. Kita nang kada orang Brunei ini jadi senang dengan presiden itu karena kita mendengar itu adil. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kada diragukan lagi keadilannya. Nah, jadi mesti kita cinta kepada Allah karena adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ayyadila fi nafsihi, dan bahwa dia lagi kalau beriman dengan nama Allah Al-Adil, bahwa dia bersikap adil pada dirinya sendiri. Nah, bersikap adil pada diri sendiri artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam diri kita ini ada agama, dalam diri kita ada akal, dalam diri kita ada nafsu. Ini perangkat diri kita. Ini mesti ditempatkan sesuai tempatnya. Yang paling tinggi agama, akal, nafsu. Nah, apabila nafsu menghendaki sesuatu, kalau kita adil, kita pandang agama. Apakah agama membolehkan atau kada? Oh, agama boleh. Nah, makan, pakai karena agama membolehkan. Jadi kedudukan agama dalam diri tertinggi, lebih tinggi daripada hukum akal. Jangan sampai akal ini mengukur agama, tapi agama yang mengukur akal. Itu yang beriman dengan nama Allah Al-Adil, menempatkan yang tinggi pada tempatnya. Agama wahyu Allah paling tinggi, akal, nafsu di bawahnya. Jadi jangan sekali-kali kita mengukur sesuatu hukum dengan akal. Misalnya Allah mengharamkan ini, masa ada masuk akal itu haram? Kenapa akal ukurannya? Akal ini mesti tunduk dengan hukum Allah. Nah, jadi jangan sampai kita menjadikan akal itu melebihi kedudukannya daripada kedudukan agama. Nah, kalau kita percaya, kalau kita beriman bahwa Allah Ta'ala itu maha adil, kita pun harus bersikap adil pada diri sendiri. Adil pada diri sendiri, menempatkan agama di atas daripada akal dan nafsu. Itu adil. Jadi orang itu adil kada ya. Orang yang jadi imam syaratnya adil. Kalau imamnya kada adil, makruh diikut. Imam tuh orangnya adil. Apa garang arti adil tuh imamnya?
Nah, imam yang adil itu imam yang menempatkan agama dalam dirinya melebihi akal dan nafsunya. Itu orang jadi imam. Kalau jadi imam ini orangnya kada adil, kita di belakang makruh mengikut. Nah, orang yang diandak ditugaskan jadi imam sembahyang 5 waktu, apalagi sembahyang Jumat, imam itu harus adil. Apa itu adil? Imam ini mesti menempatkan agama dalam dirinya di atas daripada akal dan nafsunya. Nah, kita lihat perilaku imam itu dalam sehari-hari. Apakah imam ini tunduk kepada hukum Allah, tunduk kepada nafsunya, tunduk kepada akalnya? Nah, bila orang ini dalam sehari-harinya meninggikan agama di atas akal dan nafsu, berarti ini orang adil. Nah, bila adil itu bisa diolah, dibikin, ditetapkan menjadi imam di sebuah masjid atau musalla atau langgar. Nah, jadi imam adil ya. Apa arti adil? Menempatkan agama di atas daripada akal dan nafsunya. Akal hendak ini, nur akal ini bagus, sesuai lawan akal, tapi agama kadang membolehkan. Kalau kita minjam duit 1 juta sebulan, lalu kita beri orang itu 10.000, itu masuk akal. Kadang memberati. Kita minjam duit 1 juta selama sebulan, kita beri 50.000, masuk akal. Nah, tapi akal masuk, agama kada masuk. Agama kada masuk. Nah, kalau orang ini adil, dia memegang agama. Walaupun akal masuk, walaupun nafsu masuk, tapi agama kada masuk, dia berpaling daripada pekerjaan itu. Nah, itulah orang disebut adil namanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi buah dari keimanan. Kalau kita percaya Allah itu bersifat adil, bernama adil, nah kita sudah cinta kepada Allah karena keadilannya, kita ridha dengan hukum dan ciptaannya, dan kita pun bersikap adil pada diri kita sendiri. Nah, dengan demikian maka kita sudah bukan hanya hafal Asmaul Husna, tapi bisa mempraktikkan dalam diri kita sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan mempelajari Asmaul Husna, bisa mempraktikkan nama Allah itu di dalam diri kita.